Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami Zawa Podcast lebih dari zakat wakaf. Dengan saya Putih Saika dan pastinya saya tidak sendirian di sini karena saya ditemani oleh sosok wanita cantik, soleha, cerdas, dan berprestasi. Langsung saja kita kenalan dengan orangnya. Silakan Mbak. Baik, ya saya Fitria Dulasveni, saya dari kelas 2 Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya beralamat di Widadadi RT 1 RW 2 Sokaraja. Dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan pastinya di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Wah, luar biasa sekali ya sosok Fitri ya yang bisa masuk ke dalam Duta Febi. Oke. Iya, betul sekali. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses dan kesehari-harian Mbak Fitria sebelum dan sesudah bergabung dalam Duta Febi. Oke, kita langsung saja. Halo Mbak Fitria, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini luar biasa ya pastinya karena saya diberi kepercayaan untuk bisa mengikuti podcast di sini pastinya. Oke, masih semangat berarti ya hari ini ya? Alhamdulillah masih semangat setelah berkeliling tadi sebetulnya sebelum kesini. Oke. Aktivitas apa aja yang Mbak lakuin selama masa pandemi ini nih? Aktivitasnya tidak jauh beda pastinya dengan kawan-kawan yang lain dan pastinya tidak jauh beda dengan kamu ya, dengan Anda. Karena kita di sini kuliahnya itu online. Aktivitasnya pasti lebih banyak aktivitas di rumah. Dan ya untuk sekarang ini itu aktivitas lainnya lagi kan sekarang lagi zaman-zamannya libur kan, masih libur kan. Nah, aktivitas di rumah ya ini mengikuti kelas tambahan, kelas pengembangan seperti itu. Terus juga aktivitas lain sebetulnya saya juga ikut organisasi pastinya di ranah fakultas. Kesibukannya lebih ke itu. Kalau misal saya ada perlu keluar dan kegiatannya pasti itu adalah kegiatan organisasi seperti itu. Rebahan juga termasuk gak nih? Rebahan itu pastilah. Oke lah. Masa ditinggalkan, gak mungkin orang kuliah aja sambil rebahan ya kan? Oke. Gak mungkin Bener banget. Gak rebahan, orang-orang itu pasti rebahan. Apalagi kayak gini pandemi, udah pasti rebahan. Oke, Mbak Fitria kan sekarang udah menyandang gelar Duta Febi ya. Nyangka nggak sih kalau bakal diterima dalam Duta Febi ini? Kalau nyangka pastinya tidak ya, karena sesuatu itu kadang kita tidak pernah menduga malah itu kejadian, ya kan? Jika yang di atas berkehendak untuk iya gitu. Kalau misalnya enggak ya pasti enggak. Diberi kepercayaan yang seperti ini tuh bukan hal yang mudah sebetulnya buat saya. Gimana sih perasaan Mbak Fitria nih pas lagi udah diterima di Duta Febi 2020? Merasa bangga, senang, atau bahkan kayak merasa terbebani mungkin nih? Perasaannya itu mix, campur aduk pastinya. Bukan hanya merasa bangga dengan diri sendiri pastinya, maksudnya merasa alhamdulillah seperti itu, bersyukur, bukan hanya itu. Namun di sini juga saya merasa kalau terbebani sih jangan ya. Kita kalau misal dikasih amanah atau apa tuh jangan sampai merasa kita itu terbebani. Justru kita harus merasa, oh saya dikasih amanah seperti ini, saya dikasih kepercayaan seperti ini, berarti saya harus bisa untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu intinya di situ. Setelah saya tahu, oh saya jadi ini, oke, baik, berarti saya harus bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, insya Allah. Wah, semangat sekali ya. Iya, masih semangat nih, siang-siang. Oke. Kalau dari Mbak Fitri ini dapat informasi lombanya itu terkait dari informasi sendiri kah? Nyari-nyari gitu, browsing, atau dari teman? Ya saya perempuan ya, nggak perlu mencari ya. Oke. Cuma nunggu aja. Sebetulnya seperti itu. Saat itu tuh saya mendapatkan informasi ini dari
karena ini kan masa pandemi, segalanya online. Mungkin kalau misal secara offline kita bisa tahu informasi lomba ini dari pamflet yang disebar atau gimana gitu di kampus. Dari mading-mading mungkin ya. Itu betul sekali. Tapi kan ini kan pandemi, jadi saya itu taunya dari status WA Status atau apa nih? Status swaslu? bukan itu. Status WA maupun status di Instagram, Instastory gitu ya. Ya kayak betul. Nah, saat itu saya lihat kakak tingkat ada yang snap itu pamflet lomba ini, jadi saya lewat kakak tingkat. Oh, ini ada lomba apa nih? Sepertinya menarik. Terus saya cek seperti ya apa maksudnya kalau misalnya kita lihat ada beberapa lomba pasti kita mencari yang sekiranya kita bisa ikuti kan. Nah, sepertinya saya tertarik untuk ikut lomba ini seperti itu. Berarti udah ada rasa percaya diri ya untuk mengikuti itu? Saat itu ya pasti belum ada rasa percaya diri, cuma kan saya tipe orang yang suka untuk mencoba hal baru, suka untuk mencari pengalaman baru. Saya ingin mencoba untuk ikut lomba ini karena jujur saya belum pernah mengikuti lomba Duta Febi sebetulnya. Lomba-lomba sebelumnya ya lomba-lomba yang emang biasanya ya banyak orang yang udah biasa lomba itu kayak gitu. Ini Duta Febi kan baru pertama kali, jadi saya ingin mencoba hal baru di kampus. Oke, luar biasa sekali ya. Betul. Organisasi sebelumnya yang dari sekolah udah pernah ngikutin apa aja nih? Dulu waktu SMA saya ikut, pastinya ya entah kenapa saya tidak tahu, tapi dari SD, SMP, SMA itu saya mengikuti kepramukaan, entah kenapa. Terus jadinya SMA juga mengikuti kepramukaan. Selain itu saya juga mengikuti rohani Islam di SMA saya sendiri saat itu. Terus juga mengikuti untuk yang di luar itu di unit kejurnalistikan 1 tahun pernah. Sangat menarik guys ternyata. Ya intinya pengalaman dicarilah sebanyak-banyaknya selagi kita masih bisa, selagi kita masih muda gitu, harus punya semangat sendiri. Oke. Iya. Oke, berarti Mbak ini tipe orang yang gigih juga ya dalam mencari lomba-lomba gitu. Terus udah gitu dari pengalaman pun juga terabas baik ya. Kalau misalnya itu iyalah terabas baik, gak apa-apa selagi masih punya semangat gitu ya. Selagi masih bisa bergerak. Yang penting ada wawasan baru yang masuk dari kitanya. Iya, sebetulnya gak peduli itu organisasi apa gitu, tetap harus diperdulikan itu organisasi apa itu menurut juga. Saya. Karena ya sebelum kita untuk terjun ke situ pasti kita berpikir dulu, ini organisasi yang gimana sekiranya, apakah saya bisa ikut berkontribusi. Maksudnya pertamanya kita harus berpikir apakah kita bisa ikut berkontribusi di situ atau tidak kayak gitu. Terus setelah itu baru kita lebih untuk bisa ngefokusin kayak gitu. Oke. Terus kalau terkait lawan gitu ya, menganalisis lawan pas lagi Duta Febi, kelebihan dan kekurangannya gitu, kamu analisis gak gitu? Apa kamu lebih kayak introspeksi diri sendiri, aku kurangnya ini nih gitu, gimana Mbak, ceritakan ya? Baik, jadi untuk mengikuti ini kan pasti ada lawan ya, lomba pasti ada lawan. Dan saat awal-awal sebelum di grand final itu tuh saya sih belum terlalu menganalisis lawan saya, kayak masih ya udahlah, yang penting saya ikut dengan yakin dulu kayak gitu, yakin dulu ke diri saya, apapun hasilnya nanti harus diterima kayak gitu. Terus alhamdulillah saat pengumuman untuk masuk grand final, dan di situ saya udah mulai berpikir, aduh ini ternyata lawannya ada yang dari semester atasnya saya, ada beberapa seperti itu, ada 2 saat itu. Otomatis sebagai mahasiswa baru yang baru menyentuh ke kampus aja belum seperti itu ya saat merasa itu ya, insecure gitu. Iyalah pasti insecure. Oh ini pasti kakak tingkatnya lebih dari saya nih gitu. Lebih dari saya, lebih paham tentang materi-materi yang di kampus, lebih paham tentang kefakultasan di kampus, lebih luas juga wawasannya, lebih mahir dalam berbicara ataupun apapun itulah. Saya insecure seperti itu. Lah, tapi saat saya udah di grand final, di tempat saat itu kan secara langsung. Grand final itu secara langsung offline. Lah, di situ cara ngatasin biar enggak insecure-nya Mbak Fitri itu gimana ya? Cara ngatasinya itu dengan
berbicara ke diri sendiri sih. Kalau saya jujur, saya tuh orang yang semisal saya ngerasa insecure kayak gitu, pasti ngomong ke diri sendiri, ayo bisa kayak gitu, ayo bisa, ayo kamu masih bisa. Oke, mereka yang kamu lihat mungkin punya kelebihan lain yang nggak aku miliki, tapi aku harus bisa memanfaatkan kelebihan apa yang aku miliki, seperti itu. Lebih fokus ke, ayo kamu bisa, kelebihan kamu ayo tunjukin, seperti itu. Oke, berarti Mbak Fitri ini adalah orang yang optimis, terus nggak gampang nyerah dan selalu berpikir positif lah ya. Iya. Oke. Insya Allah selalu seperti itu. Doakan ya, Amin. Kak. Selalu punya semangat, insya Allah. Oke, kalau misalnya kan belakangan ini kita kan ada pandemi COVID nih ya. Ya betul Kamu sekali. itu ada ini enggak apa sih namanya semacam proker gitu yang pengen kamu adain gitu? Jujur untuk kalau Duta Febi itu proker ya, paling dari Duta Febi itu nanti ketika ada kegiatan apapun, semisal di ranah fakultas maupun ranah IAIN kampus gitu ya, nanti dari Duta Febi akan biasanya tuh diundang seperti itu ke kegiatan apapun itu. Misal contohnya dari lembaga kemahasiswaan mengadakan sebuah kegiatan A, misal nanti dari Duta Febi diundang untuk menghadiri seperti itu. Terus lagi jika di ranah kampus itu misal kayak wisuda, nanti Duta Febi juga dipanggil, diundang di situ. Terus kemarin saya Duta Febi itu diundang untuk membantu Dema Institute untuk mempromosikan kampus di Kujang. Waktu itu pernah sekali, itu salah satu contoh kegiatannya ya, yaitu diundang ke salah satu kegiatan yang ada di lembaga kemahasiswaan. Seperti itu, Kak. Kalau misal proker yang dari Duta Febi sendiri itu ya paling itu mengikuti beberapa kegiatan dari lembaga kemahasiswaannya. Oke. Untuk tips trik untuk untuk membangkitkan percaya Mbak sendiri itu gimana ya? Tipsnya yang pertama itu yakin pasti ke diri sendiri, diniati, kita harus punya rasa percaya diri. Pertama kalau misalnya kita adalah tipe orang yang belum memiliki kepercayaan diri yang baik, itu pastinya yang pertama kita harus niati, ayo aku harus mulai percaya diri dari sekarang. Terus yang kedua, kita harus lebih fokus pada kemampuan yang ada di diri kita sendiri. Kita harus intinya tuh lebih mengenali diri sendiri dulu. Kita lebih bisa apa, kita mampu di mana, baru kita bisa untuk memberikan bahwa kita itu punya rasa kepercayaan diri di situ. Terus juga kita juga harus bisa menganalisis lingkungan kita sebetulnya. Seperti itu. Ya, kesimpulannya dari Mbak Fitri yaitu pertama kita itu harus niat ya dalam menimbulkan kepercayaan dari diri kita sendiri. Terus yang kedua juga harus menganalisis diri sendiri, kita itu bisanya apa dan bagaimana kita untuk berguna dengan orang lain gitu sepertinya ya Mbak ya. Iya betul sekali. Dan yang terakhir ada yang ingin disampaikan dari Mbak Fitri? Kalau yang disampaikan ya pesan aja ya untuk kita semua, juga pesan, kalau saya menyampaikan pesan itu pesan ke diri sendiri juga. Yang pertama kan kita lagi pandemi, yang pasti semua orang punya keluh kesahnya masing-masing, setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang punya ya problem lah, intinya sendiri-sendiri itu pasti ada. Tapi yang paling penting itu pertama ya kita harus tetap semangat ya, pastinya semangat di pandemi seperti ini. Selalu jaga diri juga, selalu jaga kesehatan. Terus pokoknya lakukan sesuatu yang kamu tahu kamu bisa. Semisal kamu ingin mencoba hal baru, nggak apa-apa, coba aja. Karena tidak semua yang kita bisa sekarang terus kita mikir, oh berarti aku nggak bisa itu, aku cuma bisa ini, gitu. Jangan. Kita harus juga punya kemauan untuk mencoba hal lain. Karena siapa tahu kita juga memiliki kemampuan itu, ya kalau kita nggak ambil ya eman-eman gitu lah, ibaratnya eman-eman gitulah bahasanya. Jadi selalu semangat intinya buat never give up lah ya, teman-teman mahasiswa semuanya kayak gitu, semangat untuk kuliah
dan sampai ketemu nanti ketika pandemi ini udah berakhir. Ya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih dari Mbak Fitria Dwi Larasveni. Oke, terima kasih. Kami pamit undur diri. Saya Putih Saika. Dan saya Fitria Dwi Larasveni. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.